Salve, teman-teman yang terkasih di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2025. Marilah kita mengucap syukur bersama-sama di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berjuanglah, jangan terlena oleh status kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 66 ayat 18 sampai dengan 12. Bacaan kedua Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 13. Dan Injil Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di kasih Kristus, siapa yang mau diselamatkan? Tentu kita semua manusia di dunia ini tanpa kecuali ingin diselamatkan dan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi siapa saja yang akan diselamatkan? Dengan bangganya para pengikut Kristus akan langsung menjawab, kita ini sebagai pengikut yang akan diselamatkan. Karena Yesus sendiri telah menjanjikan bagi kita pengikutnya, katanya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 2. Tapi saudara-saudara kita kasih, apa semua pengikutnya akan selamat? Akan mendapatkan tempat yang dijanjikan Yesus? Dalam Injil yang kita renungkan hari ini, Yesus mengingatkan bahwa tidak semua orang yang mengaku sebagai pengikutnya akan diselamatkan. Dan pintu keselamatan itu sempit serta membutuhkan perjuangan. Diingatkan pula oleh Sang Junjungan Baginda kita Yesus Tuhan, saudara, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Lukas 13 ayat 24. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menggunakan perumpamaan pintu yang sempit untuk menggambarkan jalan menuju keselamatan. Jalan ini tidak mudah dan membutuhkan usaha serta komitmen yang kuat dari setiap kita yang mengikuti Dia. Tetap bertahan, saudara. Tetap bertahan walau diterpa badai topan kehidupan. Tetap selalu berjuang mempertahankan iman kita akan Dia, Yesus Tuhan. Pesan Yesus melalui Injil hari ini sangat jelas, di mana kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit. Ini bukan tentang usaha fisik, tetapi tentang perjuangan spiritual, yaitu dengan menanggalkan dosa, keangkuhan, dan hal-hal duniawi yang menghalangi kita dari Tuhan. Ingat, status sebagai pengikut Kristus atau keturunan Abraham bukanlah jaminan keselamatan. Yang terpenting adalah bagaimana kita hidup dan buah apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Peringatan yang diberikan Yesus Tuhan ini, saudara, adalah sebagai peringatan bagi kita. Pengingat agar kita tidak terlena dan meremehkan pentingnya perjuangan rohani. Regi Minggu hari ini, saudaraku yang terkasih, mau menyampaikan kepada kita semua, saya dan saudara-saudara, dan juga mengingatkan bahwa yang pertama, kerajaan Allah adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Tempat di mana orang-orang dari berbagai penjuru dunia akan duduk bersama dan bersuka cita. Namun, untuk mencapai tempat itu, kita harus melewati pintu yang sempit
dan berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, saudara yang terkasih, meskipun pintu itu sempit, pintu itu tetap terbuka bagi semua orang yang mau berjuang dan mencari Allah. Dan yang ketiga, berjuanglah. Jangan terlena menyerah dalam perjuangan rohani kita. Teruslah, terus mencari Tuhan dan berupaya hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan yang keempat, kita perlu selalu merefleksikan diri kita. Apakah kita merasa hidup kita masih jauh dari standar yang Tuhan inginkan? Jika ya, saudara-saudaraku, segeralah bertobat. Bertobat saudara dan berbalik kepadanya. Mari kita jangan terlena dengan status atau pengakuan, tetapi untuk senantiasa berjuang saudara dalam iman dan mencari wajah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita hingga akhir finish. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Salve.